Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Antoni Aswamimi dari kelas TM21B. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas sesi ketiga, yaitu tentang sifat dan karakteristik dari sensor dan transducer. Nah, yang pertama adalah sensor. Sensor di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif ini adalah sebuah sensor yang membutuhkan suatu bantuan sumber energi lain untuk mengkonversikan ke dalam suatu besaran bukan listrik ke besaran listrik. Contohnya di sini adalah termokouple, fotodiode, terus piezoelektrik atau generator untuk yang sensor pasif, yaitu sebuah sensor yang tidak memerlukan suatu bantuan sumber energi lain untuk mengkonversikan ke dalam sifat-sifat fisik atau kimia ke besaran listrik. Contohnya adalah mikrofon. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sensor berdasarkan penggunaannya. Yang pertama adalah sensor akselerometer. Sensor akselerometer ini adalah sebuah sensor yang dapat mendeteksi suatu perubahan kecepatan, percepatan, dan kemiringan. Percepatan yang diukur yaitu berupa pengukuran yang statis, yaitu pada gaya gravitasi bumi, dan pengukuran benda yang bergerak. Akselerometer ini menghasilkan sebuah tegangan variabel konstan. Variabel konstan berdasarkan dari jumlah percepatan yang diterapkan pada akselerometer. Berikutnya adalah sensor cahaya. Sensor cahaya ini sebuah sensor yang memiliki sebuah sensor yang memiliki fungsi sebuah sensor yang mendeteksi jumlah atau intensitas cahaya yang mengenai sensor tersebut. Contohnya seperti LDR yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya, yakni light dependent resistor. LDR ini adalah suatu komponen atau sensor yang mampu menghidupkan atau mematikan secara otomatis suatu intensitas atau jumlah cahaya yang mengenai sensor tersebut. Sensor tersebut berdasarkan intensitas dari cahaya itu sendiri. Semisal pada suatu ruangan, apabila ruangan tersebut redup, otomatis LDR ini secara otomatis akan bekerja dengan cara menghidupkan cahaya tersebut. Nah, berikutnya adalah sensor suara. Sensor suara ini di mana sensor analognya ini digunakan untuk mendeteksi atau merasakan suatu tingkatan suara. Sensor suara analog ini mampu menerjemahkan amplitudo volume menjadi tegangan listrik yang dapat dirasakan pada saat tegangan listrik yang untuk merasakan tingkat volume. Berikutnya adalah sensor tekanan. Sensor tekanan ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sensor tersebut. Sensor tekanan ini menghasilkan sinyal keluaran yang sebanding dengan tekanan yang kita berikan. Berikutnya adalah sensor suhu. Jadi sensor suhu ini adalah sebuah sensor yang dapat mendeteksi suatu panas atau temperatur. Dan komponen ini dalam elektronika berfungsi untuk merespon suatu perubahan suhu atau temperatur yang ada pada komponen tersebut. Prinsip kerjanya ini adalah mengubah suatu besaran panas menjadi besaran listrik yang berfungsi untuk mendeteksi gejala perubahan suhu atau temperatur yang ada di sekitarnya. Berikutnya adalah sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengatur jarak atau kecepatan suatu objek atau benda. Prinsip kerjanya ini adalah berdasarkan dari sifat-sifat gelombang suara atau frekuensi yang lebih besar
daripada rentang suara yang ditimbulkan oleh manusia. Berikutnya adalah ada istilah-istilah terkait tentang klasifikasi sensor atau transducer. Yang pertama adalah self generating transducer atau transducer pembangkit listrik sendiri. Adalah transducer pembangkit sendiri. Jadi transducer ini hanya memerlukan satu sumber energi, contoh termokopel, photovoltaik, termistor atau piezoelektrik. Atau piezoelektrik dan lain-lain. Berikutnya adalah external power transducer atau transducer pembangkit sendiri. Yang berikutnya adalah transducer ini memerlukan sejumlah energi dari luar. Contohnya seperti RTD, strain gauge, LVDT, presionometer atau NTC. Untuk pengertiannya sendiri, di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama adalah strain gauge. Strain gauge ini prinsip kerja serta alat-alatnya adalah perubahan nilai tahanan akibat perubahan panjang kawat oleh suatu proses, yakni proses pemanasan. Biasa kita temui pada alat tekanan gaya ataupun torsi. Nah, berikutnya adalah saya akan jelaskan beberapa. Itu ada termokopel. Prinsip kerja dan sifat alat ini itu adalah pembangkitan gaya gerak listrik pada titik sambung dua logam yang berbeda titik dan itu dipanasi. Biasa kita temukan pada alat-alat pendeteksi panas atau temperatur dan pendeteksi radiasi. Dan berikutnya adalah secara umum transducer ini adalah apabila didefinisikan yaitu sebagai suatu peranti atau alat mengubah suatu energi ke dalam bentuk energi lain yang lebih berguna. Nah, untuk bagian-bagian sensor atau transducer untuk aplikasi instrumennya ada beberapa alat-alat atau instrumen yang bisa saya jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah temperatur. Temperatur ini dapat kita untuk alat-alatnya sendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah termokopel, termistor atau termostat. Yang biasa kita temui itu pada alat-alat heater atau ID fan ataupun yang berhubungan dengan fan. Nah, untuk berikutnya yang saya dapat jelaskan adalah perbedaan tentang sensor dan transducer. Pada transducer ini adalah sebuah perangkat yang mampu untuk mengubah suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi lain yang lebih berguna. Sedangkan untuk sensor adalah sebuah alat yang mampu mendeteksi suatu energi atau suatu gelombang dan mengubah data-data tersebut menjadi suatu data atau suatu informasi yang dapat kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.